Frater. Iya, selamat siang Francis. Pak Frater, saya mengganggu ke situ Frater. Saya lagi mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Flores Timur, dan kami diminta untuk memberikan usulan memperkasai satu kegiatan. Dari itu kami harus diskusi dengan Frater, dengan murid dan guru terkait perkembangan angkatan. Kebetulan di sekolah kita kan sudah ada literasi pagi. Nah, saya tinggal menambahkan, bisa tidak literasi ini kita fokuskan pada kegiatan menulis puisi. Nah, kita menghasilkan satu buku puisi atau terkait dengan itu. Pertanyaan saya sama Frater, ini sudah hampir sudah hampir 26 bulan, 3 bulan 4 bulan ini. Bagaimana perkembangan literasi pagi di sekolah kita? Ya, untuk perkembangannya sebenarnya program sudah kita jalani dari beberapa tahun yang lalu. Saya sebelum saya juga kelas-kelas sebelumnya sudah menjalankan program. Jadi kita selama ini lebih memfokuskan untuk membaca. Sebenarnya ya literasi dasar dalam membaca. Dalam perkembangan saya amati itu berjalan dengan baik. Jadi memang tidak semua mungkin kita yang seperti yang kita harapkan, tapi secara umum berjalan baik. Peserta didik sudah semakin sadar untuk menjalankan program literasi ini, terutama berkaitan dengan membaca. Sedangkan program lain kan bisa dibuat untuk bisa mendukung apa yang mereka baca, itu bisa juga kita tuangkan ke literasi yang lain yang membantu mereka untuk semakin mengembangkan, terutama pengetahuan, mengembangkan keterampilan mereka seperti itu. Selama 4 bulan ini kira-kira saya terlihat kekurangan apa di literasi pagi? Oke, untuk kekurangannya juga ada anak yang memang belum punya buku. Nah, ini yang harus kita support. Kita harus dampingi, kita harus sampaikan ke mereka, karena setiap anak itu pasti punya karakter, punya mental. Maka mereka yang tidak punya buku ini akan mengalami kesulitan ketika jam literasi pasti mereka tidak membaca, sehingga harus didorong supaya mereka punya buku. Baiknya kalau mereka memiliki sendiri, misalnya membeli, tapi kalau tidak maka bisa mereka pinjam di perpustakaan supaya jam literasinya bisa dimanfaatkan dengan membaca. Pada situasi pagi yang kita lihat menurut Frater, situasinya sudah maksimal kondusif atau harus diperbaiki? Ketika saya coba keliling ketika jam literasi itu, memang ada kelas itu sudah memang benar-benar memaksimalkan bahwa ini adalah jam literasi. Sedangkan ada juga kelas yang tadi ya misalnya tidak punya buku atau mereka masih punya kesadaran yang berbeda. Ini yang harus kita dorong mereka supaya yang masih belum maksimal itu bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan sampai program ini berjalan tapi tidak menunjukkan perkembangan. Memang kita mulai itu kan sesuatu yang dari yang tidak terus menjadi yang bisa, itu yang kita harapkan. Pak, ini dalam kaitan dengan menulis puisi. Kira-kira kami dengan ini sebagai kepala sekolah, apakah kita akan menyepakati, merestui bahwa literasi dan pagi ini berujung pada satu pembuatan antologi puisi semacam itu? Ya, saya kira dari hasil membaca itu kita harus bisa juga mengembangkan keterampilan mereka ini. Karena kalau mengembangkan dengan menulis puisi, maka mereka bisa punya keterampilan untuk menulis selain mereka baca. Karena yang kita baca itu juga harus kita wujud nyatakan, kita bisa terapkan juga. Dan nanti kalau kita baca soal ini, kita bisa menerapkan dengan cara menulis. Apa yang saya baca itu bisa dituangkan yang lebih konkret supaya ada wujud nyata. Saya kira tidak masalah kalau memang dari literasi membaca kita kembangkan menjadi literasi menulis. Jadi itu menjadi perpaduan saling berhubungan. Terima kasih Bapak. Dalam kaitan dengan membimbing anak puisi ini, bagaimana Frater melihat kemampuan guru Frater di sini dalam membimbing seorang anak menulis puisi yang baik?
untuk kemampuan saya kira Bapak Ibu guru yang punya kompetensi terutama sebagai guru bahasa Indonesia, saya yakin punya kemampuan. Nah ini bagaimana supaya menulis puisi ini menjadi suatu hal yang baik supaya anak-anak dibimbing, karena memang yang saya tahu, yang saya pahami itu kita menulis puisi kan tidak hanya juga menulis, tapi kan ada ketentuan-ketentuan khususnya, dan saya kira Bapak Ibu guru sebagai guru bahasa Indonesia, saya yakin mereka sangat paham soal ini dan bisa mendidik anak-anak bisa menulis puisi. Maka itu juga sudah terbukti beberapa lomba kita juara dan lain-lain. Tadi juga saya mewawancarai juga siswa juga yang membuat puisi dan kemudian terus terkait terusnya. Baik. Mas, adakah kelemahan Bapak Ibu guru dalam menangani literasi di sekolah kita? Ya, untuk kelemahan kita lihat dari sisi pendampingan. Ya, anak-anak kita ini perlu banyak didampingi. Kita harus lebih banyak bersama dengan mereka, ajak mereka. Harus memang kamu harus begini. Kita perlu pendampingan lagi lebih banyak dari kita Bapak Ibu supaya anak semakin terpacu, mereka semakin berkembang ya, sampai anak itu stagnan dengan posisi seperti itu, tapi dia harus selalu kita bantu dampingi mereka supaya ada perkembangan dalam diri. Terima kasih Brother. Apa yang saya perkasa ini Brother terima dengan baik. Mudah-mudahan dalam perjalanannya kita dapat menghasilkan buku yang baik, proses yang baik, hasil yang baik. Nah, Brother mungkin kata-kata terakhir untuk literasi pada Pondok. Ya, literasi untuk pelajaran Pondok kita semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang, terutama mengasah keterampilan kita. Baik, kita Brother atas waktunya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Baik, selamat siang Ibu Elsa. Selamat siang Bapak. Baik, kita bertemu lagi dengan Ibu Elsa. Ibu Elsa, saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes Timur. Di sini kami diminta untuk membuat perencanaan model perubahan yang dalam bagja itu membuat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kali mimpi dan aksi. Nah, jadi kami diminta untuk mewawancarai tentang kegiatan yang kami laksanakan, pada poin membuat rencana, membuat pertanyaan dan ambil pelajaran. Jadi yang saya rencanakan adalah menulis puisi. Nah, kita sudah ada literasi setiap pagi. Menurut Ibu, kira-kira rencana kita menulis puisi ini baik tidak untuk sekolah? Baik, kalau menurut saya kegiatan menulis puisi ini sangat baik untuk dilaksanakan di sekolah ini, karena ini bagian dari literasi yang mana literasi ini kan bertujuan untuk mengasah kemampuan anak, baik itu menulis, berbicara ataupun menganalisis suatu masalah. Dalam hal ini kalau menulis anak tentunya mereka akan dilatih kemampuan atau keterampilannya dalam menulis atau merangkai kata. Jadi tujuannya memang memberikan dampak yang sangat baik untuk anak ya, di mana anak bisa mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Kalau kita lihat anak itu ada yang memang sudah punya bakat menulis, tetapi ada anak yang memang tidak. Tapi kalau kami ada bimbingan dari guru, mereka berlatih secara terus-menerus, tentu saja mereka juga bisa menulis akan menghasilkan suatu karya. Kira-kira ada tidak kontribusi antara literasi pagi dengan kemampuan menulis anak? Kontribusi tentu saja ada Bapak, karena dari hasil literasi tadi seperti mereka membaca tulisan-tulisan di buku, tulisan-tulisan dari orang lain yang mereka baca itu, tentu saja mereka juga akan memiliki banyak kosakata, sehingga mempermudah mereka untuk menulis, maksudnya tentang kata dalam menulis itu, karena mereka sudah banyak membaca
punya banyak pengetahuan ya, literasi. Jadi Ibu yakin bahwa dengan literasi ini kita mengajak siswa untuk diskusi bisa ya? Bisa. Lalu Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, apakah apa yang Anda berikan saran untuk kegiatan sebagai kita? Sarannya sebaiknya literasi itu harus memberikan dampak yang positif bagi anak. Jadi sebaiknya hasil dari literasi itu misalnya tidak hanya mereka sekedar membaca buku saja, tapi menulis puisi atau mungkin cerpen, dan kalau bisa dibukukan seperti yang selama ini yang saya buat, mereka menulis puisi atau karya-karya lain seperti cerpen, dan segera menerbitkan karya mereka. Nah, jadi ini arahnya kita dalam membuat bulan itu ya, bulan puisi atau hobi. Kita pernah buat di tahun lalu. Apakah tahun ini kita yakin terbuat dengan adanya literasi yang kita lakukan? Bisa Pak, bisa. Karena anak-anak ini pada dasarnya mereka punya bakat dalam menulis. Saya yakin bahwa dengan imajinasi dan juga mereka bisa. Tinggal kita guru memberikan dukungan penuh kepada mereka sehingga mereka semangat dalam menulis karya, kemudian menghasilkan karya. Kira-kira kelemahan murid apa yang harus diperbaiki? Kalau soal kelemahan ini Bapak, mungkin yang paling pertama itu mungkin karakter anak Bapak. Ada anak yang tidak percaya diri atau malu, itu yang perlu diberikan motivasi oleh guru sehingga mereka semangat. Kemudian kalau anak yang sudah terbiasa menulis itu tidak mereka sudah terbiasa, jadi guru hanya memberikan semangat kepada mereka, tetapi yang belum sama sekali itu harus diberi dorongan untuk mereka. Terus lalu soal penggunaan kosakata tadi, Kira-kira kekuatannya apa? Karena kita sudah punya apa yang dimiliki yang kemampuannya dalam menulis puisi. kalau penjelasan dari anak soal kosakata kemudian imajinasi. Nah, itu dari segi muridnya. Nah, sekarang kalau gurunya, kira-kira apa kekuatan guru-guru kita untuk menghasilkan sebuah kumpulan puisi? Kalau dari guru juga saya pikir sama juga dengan siswa-siswa, jadi bagaimana kemampuan berimajinasi, kemudian kosakatanya pada lalu harus banyak membaca. Jadi guru ya pasti membimbing siswa kita sampai menulis. Kalau dalam hal membimbing ini mungkin yang paling pertama itu guru harus mengenal karakter anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada anak yang tidak percaya diri. Jadi bagaimana anak-anak tersebut harus diberi motivasi, diberikan dorongan dan semangat untuk menghasilkan atau tampil dalam perlombaan, bisa dapat berdiskusi atau membacakan puisi. Setelah guru mengenali karakter anak mungkin guru akan memandu anak untuk memilih lomba sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Anak-anak yang cenderung menulis puisi, ada yang mungkin hanya mampu untuk membacakan puisi, tetapi ada anak juga yang dalam menulis puisi mungkin dia punya kosakata atau imajinasi masih kurang, jadi lebih banyak membaca puisi. Baik, kalau begitu Ibu juga menyepakati kita menjalankan program literasi yang berujung pada penulisan puisi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga rencana kita menulis puisi dapat terjawab dengan baik dan setelah kita menghasilkan satu lagi antologi puisi SMA Kalteng. Selamat siang Ibu. Baik, selamat siang Rey, selamat siang Anita. Waktu kita sekali kalian ini dalam kaitan
guru penggerak. Di sini kami diminta untuk membuat perencanaan. Yang Bapak ambil itu perencanaan tentang seseorang perlu dan keterampilan murid dalam memahami peralatan dan mengetahui lalu literasi, kemudian membaca, menulis puisi. Sehingga Pak ini bertanya tentang kegiatan literasi pagi kita dan memanfaatkan untuk menulis puisi. Nah, menurut Ray dan Anita, apa pendapatmu tentang kegiatan literasi kita? Mungkin Ray dulu. Pendapat saya, kegiatan literasi ini sangat berguna diri saya sebagai hobinya menulis puisi. Terkadang menulis puisi itu kita dapat dari membaca buku terlebih dahulu. Kalau kita mendapatkan kalimat-kalimat yang bisa menulis. Jadi menulis puisi itu banyak imajinasi yang harus kita cari. Imajinasi itu luas, Pak, dan harus mengembangkan kata-kata kita dengan cara membaca literasi. Membaca buku itu sangat penting dalam mengatur kata-kata kita dalam menulis puisi. Nah, kalau tertarik Ray baca buku apa? Novel. Nah, sejauh ini berapa novel yang Ray sudah baca? Sejauh ini saya sudah baca 4 novel. Lalu kan nanti kita akan buat puisi nih, ya kan? Perencanaan Ray itu nanti dia yang membuat itu tentang apa? Dan saya membuat puisi ini Tentang laut, udara, atau pegunungan, atau perkotaan, atau kehidupan sosial, kehidupan laut. Ya. Jadi menurut Ray adalah literasi pagi sangat penting. Saya bisa membaca, kemudian kata-kata itu akan menulis puisi. Nah, kalau Anita punya? Ya, saya sama seperti Rain tadi yang Rain bilang literasi itu sangat penting. Menurut saya sangat sepadan dengan Rain. Karena memang benar Pak, dari literasi itu menambah sekali wawasan kita mengenai kata-kata ilmiah, imajinasi dari buku. Hal itu yang membuat saya sendiri untuk mengimajinasi sebuah puisi itu harus benar-benar dari kata sendiri, ilmiah. Itu kan yang menambah suatu puisi lebih bagus dan kreatif. Nah, kemarin kan sudah pernah membaca puisi nih. Ya, Kemarin juara berapa? ada satu. Juara 1. Salut buat Anita. Tulis puisi sendiri atau puisi orang lain yang dibacakan? Saya tulis puisi sendiri tapi terinspirasi dari buku Buku apa yang buku Educated. Ya, menceritakan seorang Tara yang kehidupannya itu sangat ekstrim terhadap keluarga, doktrin dan kontrol dari keluarga yang membuat ia tersesat sampai-sampai pendidikan pun ia tidak capai. Tetapi dengan keberanian dia sendiri yang mengejar itu Pak. Makanya saya terinspirasi dari seorang Tara itu yang benar-benar kemauan yang tinggi untuk belajar, mau menggali sesuatu yang lebih dalam, tetapi tidak sekolah. Nah, apa yang tadi sesuatu apa? Sesuatu itu di Ya, pelaku yang lain. ya, orang tuanya itu sangat menekan dia Pak. Jadi orang tuanya itu kan kontrol nih Pak. Dari orang tuanya melarang dia untuk keluar rumah, tidak bermain bersama teman-teman. Kan kita sebagai siswa kan bermain bersama teman-teman, tapi dia tidak. Dia hanya di dalam rumah saja. Nah, ada 1-2 bait puisi yang mulai ini Puisi dari Educated itu. yaitu dunia itu tidak selamanya hitam atau putih, tetapi penuh dengan warna yang dinamis. Nah, kemarin juara itu menggunakan puisi sendiri ya? Iya. Sendiri. Berarti sudah menghasilkan puisi ya? Berarti yang ini kegiatan literasi itu yang kita buat puisi ini. Baik. Mana lebih efektif menurut berdua? Memberikan narasi atau ceramah dalam bentuk tulisan atau berbuat menulis puisi untuk apa yang menyadarkan seseorang atau bertembak seseorang atau berusaha untuk menggambarkan sesuatu, itu mana yang tepat, dinarasikan atau dipuisikan? Dipuisikan menurut saya. Nah, kalau menurut dipuisikan itu kenapa? Karena puisi itu
kita lebih konsisten pada menulisnya, soalnya kalau untuk apa yang Pak bilang tadi, menulis puisi itu kita bisa kayak membuat suatu yang lebih konsisten, kayak imajinasinya lebih tinggi Pak. Kita bisa membuat dalam berupa sindiran atau membuat gambaran seseorang, lebih gampangnya lebih positif, Dia lebih padat ya. lebih padat. Dia lebih padat, tidak bisa menggambarkan banyak hal. Kalau Mas kan harus detail. Kalau Anita, Itu tuh menurut saya tidak menekan sih, dari kepribadian orang itu lebih suka art puisi atau itu kan hobinya mereka masing-masing gitu Pak, kita tidak boleh menekan. ini bapak-bapak dulu tanya kira-kira mana yang lebih efektif, Kalau yang lebih narasi atau puisi? efektif Puisi ya. puisi. Dia kan kata-kata itu kan diksi yang dipilih. Diksi yang dipilih dari sekian kata yang ada. Kalau kita pilih kata yang tepat, itu kan tidak semua kata yang pas. Nah, satu kata itu kan bisa mewakili sekian banyak pengalaman. Itu sebenarnya kenapa puisi itu sangat efektif dipakai untuk menyampaikan pesan atau sampaikan. Lalu berikut, nah sekarang ini kita membuat puisi. Kira-kira modal apa yang Ray dan Aita miliki untuk bisa buat puisi? Ray punya modal apa? Kekuatan apa? Gambarkan kepribadian. Ray punya kekuatan, apa yang Ray sudah punya yang bakal untuk nulis puisi. Saya lebih ke imajinasi. Imajinasi. Karena saya lihat Ray ini punya banyak cerpen ini. Dia ini penulis cerpen, salah satu penulis cerpen ilustrator dengan teman-teman kelasnya juga. Itu dia tulis di blog cerpen-cerpennya. Dan Kasih ke Yanti. saya sempat korek ke Ray. Dia lebih banyak menghayal imajinasi tentang sesuatu. Selalu dia cerpenkan, dia tidak pernah menyontek, tidak menyampaikan pengalaman yang dia tidak. Ini penulis cerpen kita yang saya panggil. Nanti bisa bantu blog ke dia ya. Oke, kalau Anita kekuatannya apa? Ya sama seperti Ray dan imajinasi juga merupakan kekuatan saya. Kemudian saya gali dari buku-buku yang saya sudah baca, ya cerita pengalaman hidup dari seseorang yang bisa saya terapkan dan tulis. Nah, kalau kelemahan yang ingin diperbaiki, Kalau saya sendiri kelemahannya itu lebih ke mencari kosakata Pak. Kosakata yang tepat. yang harus lebih menggugah. Kalau rimanya tidak. Rimanya juga. Ya, karena rima sehingga mempengaruhi pemilihan kosakata. Rima apapun, rima depan, belakang, horizontal, vertikal. Kalau Ray punya, Dengan saya sendiri, kelemahan saya ingin mencari lebih banyak kalimat-kalimat puitis. puitis. Jadi yang pasti untuk kalimat puisi, buku tadi itu kemudian tabliksi itu kan butuh literasi yang banyak yang kita baca. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak pemeranan kata di kepala, semakin banyak kata yang kita keluarkan dalam. Oke, jadi sejauh ini Anita pun sudah pusing. Sejauh ini. Saya tulis puisi tidak hitung lagi tulis puisi dan lepas itu juga jadi tidak simpan. Puisi yang saya hitung sejauh ini ada masih 5. Kan lainnya saya tulis lepas tidak simpan. Tapi saya butuh 1 menit, di bawah 1 menit. Apa yang kau katakan, apa yang kau katakan kepada orang yang akan menulis puisi? Ray Making, kelas 11 F6, ambil jurusan teknik teman-teman. Tapi jangan menilai dari saya mengambil kelas teknik teman-teman. Saya hobinya untuk menulis puisi. Jadi begini teman-teman, menulis puisi tersebut kalian tidak perlu memilih jurusan kalian harus di kelas bahasa, kelas ilmiah, tidak perlu teman-teman. Kalian bisa mengambil jurusan kalian menulis puisi, membuat sampingan saja. Kalian kayak menggambarkan sesuatu
kepada tuangkan kepada puisi kalian teman-teman, agar kalian itu, saran saya kalian menulis puisi itu tidak perlu kata-kata yang harus kalian pikir lebih banyak teman-teman. Kalian harus menuangkan isi pikiran kalian menulis puisi itu. Kuncinya dari semua itu kalian harus berimajinasi tinggi. Dan berimajinasi tinggi itu kalian harus mengawalinya dengan literasi membaca, yaitu salah satunya. Jadi begitu teman-teman. Sekian, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Anita Taina, biasa dipanggil Anita. Saya kelas 11 bahasa. Kecintaan saya terhadap puisi menambah pengetahuan saya, membuka wawasan saya untuk berimajinasi sebanyak-banyak mungkin. Pesan saya untuk teman-teman semua yang ingin menulis puisi, ingin belajar mengenai puisi, yaitu banyaklah membaca, cari tahu inspirasi-inspirasi dari luar, menggali banyak pengetahuan mengenai buku-buku, apa saja kata-kata ilmiah, vocabulary, dan kalimat-kalimat yang akan kamu tuangkan di dalam puisi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.